Selamat siang Ibu Suster. Selamat siang Bapak Alex dan juga Ibu Jen, silakan masuk. Silakan duduk. Senang sekali bisa lihat Bapak dan Ibu datang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Bagaimana juga adik kecil punya kabar sehat? Selamat siang Sus, puji Tuhan sehat-sehat saja. Kecil juga sudah aktif untuk berjalan. Jadi Ibu kedatangan Katong datang di sini untuk konsultasi KB Ibu. Beta ingin fokus untuk mengurus. Beta punya anak yang pertama dan beta juga mau fokus untuk bekerja. Jadi kita mau kasih jarak dulu pada perempuan ini. Cuman jujur beta takut kalau nanti beta mau bini pas pasang KB dia pusing-pusing kalau dia berat badan tuh naik. Iya, jadi Bapak khawatir itu wajar. Banyak juga dirasakan oleh pasangan lain. Jadi begini Bapak dan Ibu, pasang KB itu bukan berarti katong menghalangi punya anak, tetapi bagaimana katong mengatur jaraknya agar kesehatan dari Ibu Jen itu dapat terjaga dan Bapak punya anak dan Ibu punya kesejahteraan itu dapat terjamin. Kemudian selain itu juga bisa pasang KB ini dapat menjamin kualitas tumbuh kembang anak dan mesejahterakan ekonomi dan juga psikologi. Kemudian karena Ibu dan Bapak sudah datang ke sini dan juga niat Ibu untuk menunda kehamilan jangka waktu yang menengah, ada beberapa pilihan yang bisa Bapak dan Ibu pertimbangkan. Ada KB hormonal seperti pil, suntik, dan implan. Dan ada juga KB non-hormonal, yaitu IUD dan juga kondom. Jadi metode ini bisa Bapak dan Ibu pakai untuk menunda kehamilan dalam jangka waktu yang dekat, namun perlu untuk ketelatenan dalam penggunaannya. Ya, jadi yang pertama di sini ada pil KB, Bapak dan Ibu bisa lihat. Jadi di sini Ibu dapat minumnya itu 1 hari 1 kali di jam yang sama. Kemudian ada juga itu suntik KB, jadi itu 3 bulan 1 kali, di mana Ibu itu perlu repot tiap bulan harus ke klinik, tetapi 3 bulan 1 kali. Tapi ini juga dapat mempengaruhi Ibu punya berat badan dan mengganggu Ibu punya siklus haid. Kemudian yang berikutnya ada kondom. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat. Jadi kondom ini Bapak dan Ibu itu bisa pakai setiap kali berhubungan. Ini juga dapat mencegah penyakit menular seksual. Kemudian ada implan. Jadi implan ini nih ditanam di bagian sini Bapak dan Ibu. Ini nih dapat efektif untuk mencegah kehamilan selama 3-5 tahun ke depan. Ini bisa dilepas ketika kapan saja Bapak dan Ibu mau. Dan ini juga cocok untuk ibu yang menyusui. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa lihat IUD ini dimasukkan ke dalam rahim. Kemudian ini nih jangka waktunya 3-10 tahun. Ini sangat efektif karena tidak mengganggu berat badan dan dapat menjaga kesuburan setelah langsung dilepas. Ya Ibu, terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Jadi KB yang sering bikin gamu sama KB yang sering bikin repot untuk bolak-balik puskesmas itu KB apa Ibu? Kalau Bapak dan Ibu mau yang jangka panjang dan mempengaruhi Ibu punya siklus haid dan juga Ibu punya berat badan, kita sangat menyarankan untuk penggunaan IUD, di mana itu tuh yang mempengaruhi berat badan dan juga yang bikin Ibu punya muka tuh jerawatan, karena beberapa kasus itu KB itu bikin jerawat, tetapi KB IUD ini kemudian ini juga bisa dipasang 5-8 tahun. Kalau Ibu tahun depan ingin mempunyai anak kembali, maka Ibu tuh tinggal lepas aja datang ke puskesmas dan juga kesuburan Ibu itu bisa langsung kembali. Yesus, jadi kalau dia punya pemasangan sakit kasih. Pemasangan ini hanya sebentar Pak, yang sakit itu ada sekitar 5-10 menit. Mungkin setelah pemasangan itu ada rasa mual sedikit seperti mau haid, tapi setelah itu aman. Kalau untuk hubungan suami istrinya itu posisi IUD ini ada di dalam rahim, jadi pasti akan terasa. Kemudian nanti ada benang halus yang tersisa di liang vagina, itu tuh katong bisa potong pendek agar sing mengganggu. Pak, sepertinya KB IUD cocok par mama, supaya mama jangan lupa-lupa par minum pil KB lain. Kalau merasa itu nyaman, dan Ibu Suster juga bilang itu aman, Pak setuju saja. Yang penting mah sehat. Baik.
Baik, besok Bapak dan Ibu bisa kembali dan kita akan melakukan pemasangan KB IUD ya, Pak Bu. Terima kasih, Bu Suster. Suster. KB bukan membatasi tetapi melindungi. Laban al Yaw Ready